أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Jadi di sini kembali ya Allah menjelaskan beberapa golongan manusia terkait dengan dakwah Rasulullah ya. Jadi dakwah di Madinah ya setelah hijrah. Nah, maka di sini Allah menjelaskan bagaimana sikap ya orang-orang yang berada di Madinah terhadap dakwah Rasul, terkhusus tentang perintah jihad. Jadi terkait masih ya perintah jihad, yaitu perang Tabuk ya, perang melawan Romawi. Maka di sini Allah menjelaskan ya beberapa golongan. Nah, di sini yang pertama was-sabiqunal awwalun. Nah, golongan yang pertama disebut as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam, yaitu di kalangan orang-orang muhajirin. Ya, muhajirin ini adalah orang-orang yang berislam ya pertama kali di Mekah. Nah, kemudian dan Ansar. Dan kaum Ansar ini adalah orang-orang yang pertama kali ya masuk Islam yang berada di Madinah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi Masya Allah, ini adalah golongan terbaik ya, manusia terbaik yang Allah jamin ya, as-sabiqunal awalun ini, bahwa mereka itu mendapatkan ridha Allah. Nah, ridha Allah itu bahkan adalah suatu karunia yang sangat besar ya, bahkan melebihi surganya Allah ya, karena kalau Allah sudah ridha itu adalah peringkat tertinggi ya, karunia terbesar, karunia tertinggi yang Allah berikan. Makanya mereka itu diberi gelar biasanya ya di belakang namanya RA, radhiyallahu an. Artinya orang-orang yang diridai Allah. Nah, di situ ada Abu Bakar ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Siti Khadijah ya, Siti Aisyah dan seterusnya. Jadi orang-orang yang pertama kali ya menyambut ya dakwah Islam dan terus mendukung ya, luar biasa, dan mereka terus ya berbuat ketaatan. Jadi mereka ini orang-orang yang teguh ya keimanannya, tidak terpengaruh oleh apapun, dan mereka terus beriman dan beramal soleh. Nah, maka di sini janji Allah, mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka kekal selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, jadi di sini Allah menjelaskan kepada kita ya, ini golongan manusia yang tertinggi derajatnya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang pertama kali ya menerima dakwah Islam. Kemudian ciri-ciri mereka di sini kita akan mempelajari ya. Karena di sini Allah tegaskan ya tadi, mereka yang pertama kali masuk Islam dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Artinya walaupun ya kita hidup jauh ya setelah mereka ribuan tahun ya, tapi insya Allah kita bisa ya menjadi golongan ini. Artinya memiliki kedudukan ya yang diridai Allah tadi ya, walaupun ya tetaplah tidak mungkin ya masuk ke namanya sabiqunal awalun tadi adalah orang yang pertama masuk Islam ya. Setidaknya kedudukan kita bisa ya untuk mendapat keridaan Allah tadi ya, dengan syarat mengikuti mereka dengan baik. Nah, artinya kita pelajari ya, kita teladani sifat-sifat karakter mereka
dan kita ikuti ya semaksimal mungkin agar bisa ya mengikuti apa yang sudah mereka lakukan. Nah, diantaranya ya, bagaimana Masya Allah diantaranya kita dengar ya bagaimana ketika peristiwa Rasulullah Isra Mi'raj salah satunya Rasulullah mencium bau yang sangat wangi. Nah, di surga. Jadi kan pas Isra Mi'raj itu ya Rasulullah diperlihatkan surga dan juga neraka. Nah, ketika di surga Rasulullah mencium bau yang sangat wangi, maka Rasulullah sampai terheran dan bertanya ya kepada malaikat Jibril yang terus menemani ya. Maka bau apa ini luar biasa ya, wanginya sampai tercium ya jauh, bahkan tidak dilihat orangnya ya, wanginya sudah ada gitu ya. Nah, ternyata Allah kabarkan bahwa itu adalah wanginya Masitoh. Masitoh ini juga as-sabiqunal awalun ya, yang pertama masuk Islam. Dan Masitoh ini wanita yang pertama kali syahid ya, karena dia dulunya seorang budak ya, kemudian karena keislamannya dia berani terang-terangan ya untuk menyatakan keislamannya, sehingga dia disiksa ya oleh majikannya sampai dia akhirnya syahid di jalan Allah, yaitu istrinya Yasir ya, ibunya dari Ammar bin Yasir. Jadi Masya Allah baunya Masyitah ini ya sudah ada di surga. Jadi walaupun orangnya belum masuk surga ya, karena kan masih di alam barzah ya, tapi sudah ada jaminan Allah dia akan berada di surga. Nah, begitu juga Bilal bin Rabah ya, ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah sudah mendengar langkah ya terompahnya. Nah, kalau kita mungkin sendal ataupun sepatu ya sudah ada di surga. Nah, itu juga jaminan dari Allah bahwa Bilal bin Rabah ini juga menjadi penghuni surga. Masya Allah, apa kelebihan mereka? Nah, diantaranya ya sifat-sifat mereka ini, yang pertama berani dalam kebenaran meski dihadapan dengan ancaman bahkan penyiksaan sekalipun. Nah, kita melihat sejarah bagaimana Masitoh ini ya, dia dijemur di padang pasir yang panas ya, kemudian ditindih batu yang panas, bahkan terakhir dia diikat di sebuah tiang, ditusuk ya, kemaluannya sampai tembus dan dia meninggal di situ syahid ya, Masya Allah. Jadi sedikit pun dia tidak mau melepaskan keimanannya walaupun siksaan yang sangat berat. Kemudian keberaniannya untuk mengakui keimanan, tidak ada takut dia dengan majikannya ya, walaupun dia seorang budak. Nah, itu akan mendapat siksaan ya ketika ketahuan masuk Islam, tapi luar biasa keberanian, kemudian keteguhan imannya. Nah, inilah karakter pertama yang mereka miliki. Begitu juga Bilal bin Rabah itu ya, karena dia juga seorang budak, ketika ketahuan majikannya dia masuk Islam, itu juga dia mendapat siksaan yang sangat berat ya. Nah, inilah karakter pertama yang harus dimiliki ya kalau kita juga ingin menjadi barisan ya orang-orang yang mendapat keutamaan, karena dijamin oleh Allah mendapat ridho dan juga dimasukkan ke dalam surga yang kekal abadi. Jadi harus mempunyai keberanian dalam menyuarakan kebenaran ya. Jadi tidak takut, walaupun bahkan ya di sini taruhannya nyawa sekalipun, kebenaran itu harus disuarakan ya. Jadi tidak menutup-nutupi. Nah, tidak ada yang ditakuti kecuali siksa dari Allah. Jadi takutnya hanya kepada Allah. Sedangkan yang lain tidak ada ya dia takuti. Nah, di sini karena kebenaran ya, jadi tidak ada yang dia takuti kecuali hanya mengharap ridha Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mereka miliki karakter yang kedua adalah sikap sabar dan teguh ya menjaga keislaman. Jadi Masya Allah sabar dalam berislam ya, kita kembali mereview bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama kita kembali ingat sabar dalam menjalani ketaatan ya. Kemudian yang kedua sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan yang ketiga sabar dalam menerima musibah ataupun ujian. Nah, sabar dalam ketaatan ini memang berat ya. Bagaimana terus istiqomah ya, tidak bergeming ya dari ketaatan. Ya contoh kecil saja ketika sholat misalnya. Ketika sabar dalam sholat ya kita tidak terburu-buru sholatnya ya, tumak ninah ya, ada berhenti sebentar ya. Kemudian sebagaimana dicontohkan Rasul misalnya ketika kita membaca Al-Fatihah, itu kan setiap ayat Allah akan jawab. Maka kita tidak buru-buru beranjak ke ayat berikutnya, benar-benar dimaknai ya apa yang kita baca, apa yang menjadi doa kita di dalam sholat. Sehingga bagaimana kita bisa sabar dalam sholat? Ya kita maknai apa yang kita baca itu ya, kita pahami artinya,
Kemudian itulah yang kita pikirkan ya, seakan-akan kita sedang berbicara langsung dengan Allah. Maka ketika ada doa di situ kita akan berhenti sejenak ya, seakan-akan Allah menjawab doa-doa kita. Nah, jadi tidak, sholat itu benar-benar harus kondisi yang tenang ya, yang tidak terburu-buru, harus benar-benar prioritas ya di dalam kehidupan kita. Karena sholat ini jugalah hadiah istimewa yang dibawa Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Jadi semua perintah Rasul itu kan melalui malaikat Jibril ya, turunnya di bumi. Tapi ini satunya-satunya perintah yang langsung Allah berikan ya kepada Rasulullah di Sidratul Muntaha. Jadi Jibril pun tidak masuk ya ke situ. Jibril hanya mengantarkan ya ketika ke Sidratul Muntaha. Itu Rasulullah sendiri langsung berkomunikasi dengan Allah, menerima perintah sholat. Karena saking istimewanya ya sholat ini, bagaimana kita ingat ya peristiwa sedikit ya, bahwa Isra Mi'raj itu salah satu momentum ya Rasulullah diberikan karunia berupa hiburan sebenarnya ya, ketika Rasulullah mengalami kedukaan yang sangat dalam ya, dimana pada tahun tersebut ya istri beliau ya Siti Khadijah meninggal. Kemudian beberapa saat kemudian paman beliau Abu Thalib. Nah, dimana sementara beliau berdakwah di Mekah itu, semua ya kesedihan beliau, kemudian dukungan ya baik moral material itu full ya Khadijah yang mendukung, sehingga Rasulullah berdakwah dengan penuh kekuatan ya. Salah satu kekuatan beliau adalah istri yang luar biasa mensupport ya Siti Khadijah ini, mensupport harta, sikapnya yang luar biasa ya, menenteramkan jiwa Rasul, dan pengorbanannya yang luar biasa, sehingga Khadijah ini memiliki kedudukan yang paling istimewa ya di sisi Rasulullah. Nah, ketika Khadijah wafat, maka itu merupakan suatu ujian yang sangat berat ya bagi Rasulullah. Kesedihan, dikatakan tahun kesedihan. Nah, kemudian disusul lagi paman beliau Abu Thalib ya. Abu Thalib ini tokoh masyarakat yang sangat disegani. Tidak ada yang berani ya dengan Abu Thalib ini, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab ya. Abu Lahab anak beliau sendiri ya tentunya. Abu Lahab itu kan juga paman Nabi ya. Tetapi Abu Thalib ini memang memiliki kedudukan yang lebih tinggi ya di antara yang lain, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu segan ya untuk mencelakai Nabi secara terang-terangan. Tidak ada yang berani selama ada Abu Thalib. Tapi setelah Abu Thalib meninggal ya, luar biasa, sikap orang kafir itu tidak ada lagi batasnya ya. Rasulullah pernah mau ditimpuki batu ya dari atas Ka'bah, itu pernah batu besar itu dijatuhkan, pernah Rasulullah dilempari kotoran ya, bahkan Rasulullah pernah mau dibunuh ya. Masya Allah, dan sahabat-sahabat itu disiksa ya, bahkan mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, sehingga pada berhijrah ya ke Habasyah ya, ke Ethiopia. Dan Rasulullah juga ketika itu berusaha berhijrah ya, mencari tempat, karena di Mekah itu dakwah sudah hampir tidak ada yang mau menerima ya, dan ujian sangat berat. Rasulullah ke Taif. Nah, di Taif itu ternyata Rasulullah mendapat ujian lagi. Masyarakat Taif itu menolak dakwah Rasul, bahkan menghujani beliau ya dengan lemparan batu, sehingga beliau berlari ya menyelamatkan diri sampai kurang lebih sejauh 6 mil ya. 6 mil jauhnya jalan ya, berapa kilometer ya, hampir 6 kilometer juga ya Bu. Nah, di situ kita bayangkan dengan tubuh dilempari batu, berdarah-darah kaki beliau ya, ditolak ya, luar biasa kesedihan, mencari tempat aman, justru di sana juga mendapat perlakuan yang sangat buruk. Nah, sampai akhirnya Allah perintahkan tadi ya, sebelumnya itu diberikanlah peristiwa Isra Mi'raj itu ya. Jadi kalau hiburannya Rasul ya dengan Isra Mi'raj, perjalanan yang bermakna, yaitu di situ nanti perintah sholat ya. Nah, kita ingat bahwa Isra Mi'raj ini ya, Rasulullah diperjalankan. Nah, kalau kita orang awam ya, tidak mungkin, apalagi di zaman itu ya, bagaimana Rasulullah bisa dalam tidak satu malam ya, dikatakan itu hanya kurang lebih setengah malam ya, itu sudah perjalanan dari Mekah ya menuju Masjidil Aqsa ya di Palestina, sampai nanti ke Sidratul Muntaha ya di Aras ya, di atas Aras, di langit yang paling tinggi, dan kembali lagi akhirnya kembali lagi ke Mekah. Nah, itu kalau kita analogikan ya, kalau misalnya semut ya jalan ke Samarinda kan tidak mungkin ya Bu ya, tapi bahasa Al-Quran itu
Rasulullah diperjalankan. Artinya kalau kita yang bawa semut ke Samarinda kan nyampe Bu ya, kalau kita yang bawa. Sama juga Rasul ketika Allah yang membawa dari bumi sampai tadi ke langit itu ya, itu hal yang sangat mungkin ya bagi Allah. Nah ternyata disitulah Allah berikan ya hadiah istimewa berupa sholat ya, perintah sholat inilah. Jadi di sini kita bisa belajar ya, ketika kita mengalami masalah berat ya, kesedihan ya, apapun di dalam hidup, maka sholat ini menjadi hiburan dan menjadi solusi ya bagi segala permasalahan kita. Yaitu tadi dengan sabar ya, sabar, sholat, teguh dalam keislaman. Jadi masya Allah, inilah karakter kedua ya dari as-sabiqunal awalun. Kesabarannya itu tidak ada batas ya, namanya sabar itu memang tidak ada batasnya. Dan jauh-jauh mereka dari maksiat ya, jangankan maksiat ya, yang hari ini kita anggap itu biasa saja, mereka sudah menganggapnya itu dosa besar ya, sehingga mereka luar biasa mengikop dirinya. Nah kita contohkan bagaimana seorang Umar bin Khattab ya, hanya ketinggalan masbuk ya, sholat asar, maka dia tobatnya sampai mengsedekahkan ya kebunnya itu yang melalaikan dia. Karena ketika mau sholat asar, Umar itu kan mampir ya di kebunnya karena ada pekerjanya menyampaikan sesuatu ya, dia mampir, akhirnya terlewat sebentar ya, masbuk, ketinggalan takbir, itu sudah dia anggap dosa besar, sehingga dia mengikop di kebunnya yang dia anggap melalaikan itu, dia wakafkan ya di jalan Allah. Nah itulah gambaran bagaimana mereka teguhnya ya menjauhi maksiat. Nah kalau kita menganggap itu tidak maksiat, tapi saking takutnya mereka ya dengan kesalahan yang mungkin saat ini kita anggap itu tidak masalah, tapi di sisi mereka saking menjaganya ya, sabar dalam menjauhi maksiatnya luar biasa, masya Allah. Begitu juga bagaimana kesabaran mereka ketika menghadapi musibah. Nah jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj ini, itu kan yang ditemui ya di langit-langit itu adalah nabi-nabi yang mengalami musibah-musibah berat ya. Di antaranya ada Nabi Musa, ada Nabi Isa ya. Mengapa ya mereka itu yang dipertemukan Allah, supaya Rasulullah di situ diberikan kelapangan dada ya, bahwa nabi-nabi sebelumnya juga mengalami ujian yang sangat berat. Nah, bagaimana kesabarannya Ayub ya, kita ingat ya, Nabi Ayub itu Ibu, sakitnya itu saking parahnya ya, seluruh badannya ini sudah habis Bu, nggak ada lagi daging, hanya tersisa lidahnya, dan itu pun dia memohon kepada Allah supaya lidahnya ini tidak dimakan ulat, karena kan penyakit kulitnya itu sangat berat ya, sampai ulat-ulat belatung itu memakan seluruh daging-daging ya, hanya yang ada lidahnya, dia mohon kepada Allah jangan lidahnya ini dimakan ulat supaya dia bisa berzikir. Tapi dia luar biasa sabar, tidak minta sembuh Nabi Ayub ya, karena dia yakin ini takdir Allah yang terbaik. Kalau Allah memberi saya sakit, berarti ini menurut Allah yang terbaik. Kalau kita baru sedikit aja udah gak sabar ya. Tapi masya Allah, inilah contoh ya kesabaran para anbiya ya. Begitu juga tadi as-sabiqunal awalun, bagaimana kesabaran mereka ini ya, memegang teguh keislaman. Itulah karakter mereka yang kedua. Yang ketiga ya, bagaimana iman mereka ini ya kepada Allah, kepada Rasul. Mau keadaan sempit maupun lapang, mereka tetap berpegang teguh pada keimanannya, sedikit pun tidak bisa terbeli ya dengan harta duniawi. Nah kita bisa melihat lah masya Allah ya, saudara kita di Palestina, bagaimana keteguhan iman mereka, kesabaran mereka. Ini kita melihat, diperlihatkan Allah, ternyata masih ada orang-orang di akhir zaman yang memiliki karakter ya seperti as-sabiqunal awalun. Nah tentunya bagaimana mereka bisa punya karakter seperti itu? Karena mereka tadi sabar ya dalam mentaati Allah, menjauhi maksiat, beramal solehnya luar biasa ya. Tidak ada waktu-waktu yang sia-sia, sehingga punya kekuatan luar biasa dari dalam, dari luar ya. Karena kekuatan spiritual inilah yang bisa membuat mereka istiqomah ya. Bagaimana kuatnya mereka di jalan Allah walaupun ditimpa berbagai macam ujian yang sangat berat. Nah kemudian yang terakhir ya, karakter mereka yang menonjolnya adalah akhlaknya. Bagaimana akhlak mereka itu luar biasa ya. Semua yang Rasulullah teladankan, tidak ada yang luput ya dari upaya mereka untuk mencontoh dan melakukan serta mengamalkan. Apapun yang Rasulullah lakukan, mereka berusaha ikuti semaksimal mungkin. Nah, bagaimana Abu Bakar ya, kita ingat ceritanya
ketika Rasulullah meninggal, maka dia tanyakan semua sama Aisyah, ya anak beliau, apa saja sih karakter Rasulullah yang belum beliau amalkan. Nah, beliau berusaha amalkan. Begitu juga sahabat yang lain, mereka berusaha semaksimal mungkin meneladani Rasulullah. Nah, jadi inilah ya, kita kembali mencocok-cocokkan ya akhlak kita. Apakah kita sudah menyerupai Rasul ya dalam berkata, dalam berbuat ya, terutama sholat kita. Bagaimana kita sholatnya seperti Rasulullah, terus belajar. Bagaimana cara Rasulullah makan ya kan? Ada semua itu ya di dalam Islam, bagaimana cara Rasulullah menyelesaikan masalah apapun dalam kehidupan, itu sudah ada teladannya. Karena itu di samping kita memahami Al-Quran, hadis, nah itu juga pendukung ya supaya kita bisa melihat bagaimana mengaplikasikan Islam ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga satu hal yang penting yaitu sirah nabawiyah itu ya yang harus kita targetkan ya dalam hidup ini, kita pelajari minimal itu ya Al-Quran, hadis plus sirah nabawiyah, karena itulah pengaplikasian Al-Quran dan Sunnah, bagaimana kepribadian Rasul benar-benar dijabarkan secara rinci melalui sirah nabawiyah. Kemudian ayat selanjutnya, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'azzibuhum marrataini summa yuradduna ila 'adzabin 'azim. Nah, di sini adalah golongan yang kedua. Tadi yang pertama itu golongan yang paling istimewa ya ibu-ibu ya. Dan yang kedua ini Allah ceritakan yaitu ada di antara orang-orang Arab Baduy yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Nah, jadi ini kembali ya Allah menegaskan orang-orang yang menerima dakwah Rasul itu ada yang munafik ya. Nah, di sini dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan kami kembalikan kepada azab yang besar. Nah, jadi saking pinternya ya mereka ini menutupi kemunafikannya, sehingga Rasulullah itu ada yang tidak Rasulullah ketahui ya di antara mereka. Tapi kata Allah, tetaplah Allah tahu ya, walaupun Rasulullah tidak tahu, tapi Allah yang maha mengetahui ya dari sifat orang yang munafik ini. Nah, jadi kaum munafik ini ya, mereka inilah yang tidak mau ya menyambut seruan jihad ya. Namanya munafik ya, takut dia ya, nggak mau dia berjihad ya, karena dia takut dengan nyawa ya. Nah, kalau orang-orang yang benar imannya tulus, tidak ada yang ditakuti. Justru kematian syahid itu dirindukan ya. Sebaliknya orang munafik ini berbagai cara alasannya sehingga mereka bisa ya mengelabui Rasul agar diizinkan tidak ikut perang. Nah, inilah golongan munafik ya. Mereka kalau urusan berkorban ya, berjuang itu paling belakangan ya. Tapi kalau urusan nanti pembagian harta ghanimah, rampasan pelang, ya mereka semangat. Jadi ciri-cirinya mereka itu hanya semangat kalau ada keuntungan duniawi ya. Kalau tidak ada untungnya ya mereka tidak mau ya jauh-jauh, apalagi kalau disuruh berkorban ya, berjuang. Nah, berat sekali mereka mengeluarkan harta ya, tenaga ya, pikiran untuk berjuang di jalan Allah. Sangat berat ya karena kecintaan mereka terhadap dunia. Maka janji Allah, orang-orang yang munafik ini ya akan Allah siksa bahkan 2 kali. Nah, di dalam tafsir ya dijelaskan siksa 2 kali ini bisa jadi menurut ulama itu beberapa pendapat, diantaranya artinya di dunia mereka juga mendapat siksa dan juga di akhirat. Nah, siksa di dunia berupa kegelisahan ya, tidak tenang hidupnya karena dia selalu menyembunyikan kebenaran ya, menutup-nutupi, pasti tidak tenang, tidak sama ya antara perkataan, perbuatan, sehingga dia gelisah ya, di dunia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, kelapangan ya, yang ada mereka selalu was-was seperti itu ya. Dan di akhirat itu sudah jelas kata Allah dikembalikan kepada azab yang besar. Nah, bahkan kaum munafik ini berada di dasar neraka jahanam ya. Nah, inilah golongan yang nauzubillah ya, jangan sampai kita
ada bibit-bibit kemunafikan ya di dalam diri kita, maka ketika terdeteksi walaupun mungkin masih tarafnya ya ringan dan seterusnya, kita harus segera bertobat ya dari sifat kemunafikan. Bahkan kita selalu berlindung kepada Allah semoga tidak ada ya sifat munafik ini di dalam diri kita. Nah, kemudian yang ke-103 ini golongan yang berikutnya ya. 102 ya. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan shalihan wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Nah, golongan yang ketiga di sini yaitu orang yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi golongan ketiga ini kadang-kadang bisa ya taat, ya kadang-kadang juga bermaksiat. Maka di sini Allah masih memberikan harapan ya. Allah akan menerima, mudah-mudahan kata Allah ya di sini. Artinya tergantung lagi ya, kalaupun mereka bertobat, apakah dia tobatnya ikhlas, apakah tulus ya, dan bagaimana dia mengimbangi ya dosa-dosanya itu dengan bersegera beramal soleh, maka Allah akan menerima tobat mereka kata Allah, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, inilah kebanyakan kita pada umumnya ya, kadang bisa taat ya, kadang suatu saat tergelincir, maka harus berhati-hati ya, karena ini mudah-mudahan kata Allah, artinya tidak dipastikan ya. Nah, beda kalau golongan pertama tadi, Masya Allah ya, karena dia selalu dalam ketaatan, jauh dari kemaksiatan, maka itu jaminan sudah pasti mereka akan diridai Allah. Nah, sementara golongan yang ketiga ini karena kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat, maka tergantung ya apakah dia sungguh-sungguh nanti dalam tobatnya, maka Allah akan menerima ya. Tapi kalau dia tobatnya hanya tidak tulus ya, nah itu yang harus hati-hati, karena kita tidak tahu ya akhir kita yang dinilai. Kalau terakhirnya kita bertobat ya insya Allah husnul khatimah, tapi kalau terakhirnya kondisi maksiat, itulah yang dikatakan su'ul khatimah. Karena itu jangan pernah kita menunda ya untuk bertobat, apalagi ini menjelang ya Ramadan, bulan Rajab ya, kemudian sebentar lagi Sya'ban. Ini bulan-bulan peningkatan ya, maka sungguh-sungguhlah kita untuk menjauhi kemaksiatan, dan sungguh-sungguhlah kita melakukan amal-amal soleh ya, supaya Allah perkenankan kita nantinya bisa maksimal ya, dan mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan. Nah, kita tunjukkan ya kesungguhan kita dengan praknya ini ya, kalau bisa kita tingkatkan ya, sholat taubat ini ya, kalau bisa kita program ya, kalau bisa setiap hari alhamdulillah ya, kalau tidak ya minimal seminggu 3 kali ya, atau berapa kali. Kalau memang bisa setiap hari kan sholat tobat itu mudah aja Bu ya, habis maghrib gitu ya, habis sholat ba'diyah 2 rakaat aja kita di situ sungguh-sungguh nangis ya sama Allah, minta ampun dosa-dosa kita. Masya Allah ya, insya Allah inilah yang dijanjikan Allah, Allah akan menerima tobat mereka. Jadi kita tidak usah menunggu merasa berdosa dulu ya, setiap hari kita usahakan itu minimal 2 rakaat kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya minimal 1 minggu ada 3 kali atau berapa kali. Nah, jadi tidak menunggu kita berdosa besar gitu baru tobat, tidak ya. Jadi kita coba amalkan ya mulai sekarang sholat tobat itu ya. Nah, ini yang ke 102, sehingga mudah-mudahan minimal kita kalaupun masuk ke yang ketiga ini ya, kadang berdosa, kadang bermaksiat, tapi ketika kita sungguh-sungguh bertobat, apalagi kalau kita membuat khusus ya amalan tobat ini, sholat tobat ini kita istiqomahkan ya setiap hari, maka itulah bukti kesungguhan kita ya untuk senantiasa bertobat dari dosa-dosa kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Maka insya Allah janji Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kemudian yang ke tadi 1, 2, ketiga, yang keempat ya, jadi ada 4 di sini Allah ceritakan ya, 4 golongan. Kemudian ini masih ayat 103 menyambung tadi ya, menyambung golongan yang ketiga, yang tadi kadang maksiat, kadang bertobat ya, maka disambung Allah di sini bagaimana cara pertobatan mereka ini. Kita lihat di sini
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Nah, jadi di sini ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, jadi golongan yang ketiga ini ketika diperintahkan ya perang Tabuk itu mereka memang tidak ikut ya karena ada yang malas ya. Tapi mereka sebenarnya imannya bukan munafik mereka, tapi ya adalah yang malas ya, karena memang waktu itu masa paceklik, masa yang sangat panas ya. Ada yang merasa malas. Nah, akhirnya mereka kan bertobat tuh ya, minta ampun. Nah, Allah mengampuni dan kemudian Allah perintahkan Rasulullah mengambil zakat dan juga sedekah dari mereka sebagai bukti ya. Mereka itu artinya diterima, harus ada berkorban ya, kompensasinya yaitu mengeluarkan zakat maupun sedekah untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, jadi ini pelajaran juga bagi kita ya. Kalau misalnya kita merasa nih ada dosa apa gitu ya, kita ingat-ingat, segeralah kita bertobat dan diiringi dengan amal soleh. Terkhusus di sini sedekah ya. Jadi Masya Allah, sedekah ini juga salah satu sedekah maupun zakat nantinya ya. Ini salah satu amal soleh yang akan membersihkan ya diri kita, mensucikan diri kita. Kemudian di sini tuntunannya orang yang menerima tadi ya, menerima zakat misalnya ataupun sedekah dituntunkan untuk mendoakan mereka. Nah, jadi Rasulullah ketika itu diperintahkan Allah untuk mendoakan mereka yang mau bertobat tadi, dan disuruh tadi mengeluarkan zakat, sedekah, serta Rasulullah diminta Allah untuk mendoakan mereka, karena doa ini akan menumbuhkan ketentraman ya, ketentraman jiwa bagi mereka. Nah, jadi ini tuntunan juga ya, kalau nanti menjadi amil zakat misalnya ya, panitia itu kalau orang ada yang berzakat, bersedekah itu didoakan ya, seperti itu tuntunannya. Kemudian nah di sini ada satu lagi golongan ya, golongan yang ditangguhkan. Nah, ini yang ditangguhkan ya, kita baca di 104. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa yakhudhu sadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Ini yang golongan terakhir itu di ayat 106 ya, yang golongan yang keputusannya itu ditangguhkan. Nah, jadi 104 ini Allah menekankan kembali bahwa Allah akan menerima taubat hamba-hambanya dan juga diiringi dengan zakat, sedekah tadi ya, maka itu akan lebih baik. Nah, Allah akan menerima taubat mereka dan Allah menjaminkan bahwa dirinya Maha Penyayang. Maka bagi orang yang sungguh-sungguh bertobat tadi, Allah akan menerima taubatnya. Kemudian di ayat 105 wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, artinya iman itu ya bukan hanya kita meyakini begitu saja, tapi dibuktikan dengan amal, dengan kerja nyata, dengan amal soleh. Jadi tidak cukup ya kita hanya menguatkan dengan ilmu ya, memahami, tapi pengamalan itu menjadi kunci ya kesuksesan kita menjadi hamba Allah yang Allah ridhai tadi. Jadi memang harus kita buktikan ya, kita pikir-pikir dari sekarang ya, sudah cukupkah? Nah, tentunya tidak akan cukup ya, makanya kita harus punya program tadi ya, sholat tobat setiap hari, sholat duha, qiyamul lail ya, tahajud.
kemudian zikir pagi, zikir petang, kalau perlu kita buat tuh ya di list. Nah, ini sudah dikerjakan belum gitu. Muhasabah setiap hari, sedekah setiap hari minimal ya habis subuh itu ya. Kemudian tilawah Quran ini jangan pernah kita tinggalkan setiap hari ya. Kalau kita sanggup 1 juz itu minimal sekali ya. Kalau bisa lebih itu lebih baik lagi. Kemudian tadabur Quran itu minimal 1 ayat saja kita baca tuh artinya. Karena itu juga akan terus menjadi pemikiran kita nantinya yang mewarnai hari-hari kita. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh gitu. Kalau kita tadaburi 1 ayat, itulah yang kita pikirkan. Masya Allah ya, berpikir sejenak ya tentang Allah itu sama dengan ibadah, bahkan melebihi 60-70 tahun. Nah, jadi itu keutamaan ya, bagaimana utamanya ketika kita berpikir tentang ayat-ayat Allah. Maka itu tadi buktikan ya dengan amal soleh. Kita target zikir la ilaha illallah misalnya 1000 sehari. Kemudian misalnya Qul huwallah ya, Masya Allah itu Qul huwallah 10 kali itu dibangunkan istana di surga. Jadi istana itu ibu-ibu nanti bisa banyak tuh 1 orang ya. Dan minimal itu 1 orang muslim tuh dapat 2 istana. Istana yang pertama karena karunia Allah ya, dia sebagai muslim. Yang kedua, istana yang kedua ternyata itu Allah berikan dari orang kafir ya. Orang kafir itu harusnya dia dapat surga, tapi karena dia tidak mau masuk Islam, maka dia diwarisi oleh salah 1 orang muslim. Sehingga minimal seorang muslim yang masuk surga nanti dapat 2 istana. Tapi kalau orang muslim ini baca Qul huwallah 10 kali itu sudah dapat istana lagi. Jadi bisa ratusan nanti istananya Bu ya, Masya Allah. Jadi janji-janji Allah kan ya, bagaimana sholat rawatib minimal ada yang 10 rakaat, ada 12 rakaat ya, dalam 5 waktu itu juga 1 istana. Nah, maka bisa jadi nanti istananya banyak sekali ya. Nah, bisa punya rumah di mana-mana lah kalau kita bayangkan sekarang. Di komplek Sintuk ada 1, di BSD 1 gitu ya. Nah, begitu juga nanti orang muslim ya yang banyak amal solehnya tadi, yang dia bekerja sungguh-sungguh dengan amal-amal solehnya, bisa jadi dia punya banyak nanti istana di surga ya, Masya Allah. Nah, jadi kita buktikan memang ya kesungguhan untuk terus menambah amal-amal soleh kita. Nah, karena itulah ya tujuan Allah menciptakan adalah beribadah kepadanya. Nah, kemudian yang terakhir ini tadi ya, yang terakhir inilah salah satu golongan yang ditangguhkan. Jadi pada ayat ini belum Allah jelaskan ya. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'azzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Dan ada pula orang-orang yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, jadi golongan yang terakhir ini mereka tidak ikut berperang ya ketika itu. Tetapi mereka juga tidak mengemukakan alasan ya kepada Rasulullah. Jadi mereka tidak mendatangi Rasul untuk minta pembenaran ya. Nah, diantaranya itu adalah Ka'ab bin Malik ya, sahabat Rasul yang termasuk ditangguhkan. Kemudian ada Abu Lubabah. Nah, kalau ibu-ibu yang pernah ke Madinah ya, ada tiang Abu Lubabah ya. Nah, tiang Abu Lubabah itu dia di situ mengikat dirinya ya, dia bertobat ya. Nah, dia tidak mau dilepaskan, dia terus beribadah di si tiang itu sampai dia bilang Allah sendiri yang akan membebaskan dia melalui wahyu nanti ya. Nah, ini ada beberapa orang ya yang tadi ditangguhkan. Ternyata diantaranya juga Ka'ab bin Malik, Abu Lubabah dan beberapa yang lain. Nah, ini di sini belum dibahas ya tentang yang beberapa orang ini. Nanti di ayat-ayat berikutnya ya insya Allah akan dibahas ya. Jadi mereka ini tidak ikut berperang tapi tidak juga mengemukakan alasannya, padahal mereka ini juga orang-orang yang ahli perang Badar waktu itu ya, mereka selalu ikut. Nah, tapi salah satu nih ya, ada cerita mengenai Ka'ab bin Malik ya. Dia itu tidak ikutnya, kalau di salah satu riwayat ya, dia tidak ikutnya karena dia ketinggalan. Nah, ketika itu dia sudah membeli unta, sudah membeli peralatan, tapi ada satu yang dia beli di pasar itu untuk perlengkapan perang. Itu barangnya belum ada ya, sampai dia menunggu beberapa hari pun belum ada.
Nah, sampai akhirnya dia ketinggalan tadi ya dan tidak ikut. Nah, itu menurut riwayat yang lain. Maka yang beberapa orang ini dikabarkan ada yang menyatakan 3 orang ya, di dalam tafsir itu walau alam ya yang sebenarnya berapa. Nah, jadi mereka inilah yang akhirnya ditangguhkan ya, tidak langsung Allah jawab diampuni atau tidak. Nah, setelah kurang lebih 50 hari ya, ternyata dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, bahkan ketika itu vonisnya ya, Rasulullah itu mendiamkan mereka. Rasulullah dan semua umat Islam itu dilarang untuk berkomunikasi maupun berinteraksi dengan orang, kalau tidak salah 3 orang sih yang secara jumhur ya, beberapa ulama mengatakan 3 orang. Jadi bagaimana mereka sedihnya ya, sempitnya terasa dunia karena dicuekin ya dengan oleh Rasul dan juga umat Islam, tidak dibolehkan berinteraksi. Nah, tapi akhirnya kesungguhan taubatnya ini ya, Allah memberikan kabar nanti kalau tidak salah di ayat 117 atau berapa nanti di ayat berikutnya, akhirnya ternyata Allah mengampuni. Maka Masya Allah ya, senangnya ya mereka diampuni. Dan akhirnya itulah perjuangan ya, taubatnya itu luar biasa ya, karena kesungguhannya akhirnya mereka juga mendapatkan pengampunan. Demikian ya tadabbur kita pada hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ibu-ibu.